Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan halo seluruh pemirsa setia podcast Education Talk Bosowa School Makassar dimanapun kalian berada. Senang sekali rasanya saya Anggi Aziza Mas dapat kembali lagi untuk memandu podcast atau episode berikutnya dari podcast Education Talk. Kalau sebelum-sebelumnya kita sudah sering kembali podcast dengan orang tua siswa, kembali kita akan podcast dengan orang tua siswa, apalagi menyambut tahun ajaran baru. Saya yakin orang tua di luar sana ingin langsung mendengarkan pendapat ataupun pengalaman dari sesama orang tua yang ingin memberikan pendidikan yang terbaik untuk anaknya. Dan bersama saya sudah ada Bapak Profesor Dr. Insinyur Jasrudin MSI. Selamat datang Prof. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Baik Prof, ternyata saya baru tahu juga kalau ternyata Prof ada anaknya yang bersekolah di SMA high schoolnya Prof. High schoolnya alumninya Bosowa School Makassar dan bahkan termasuk dalam alumni di tahun pertamanya masih awal-awalnya Bosowa School Makassar. Baik Prof, sebagai seorang pendidik tentunya Prof juga ingin memberikan pendidikan yang terbaik untuk anaknya. Tapi kenapa pada akhirnya Prof memilih untuk menyekolahkan anaknya di high schoolnya Bosowa School Makassar? Iya, terima kasih. Betul, saya perkenalkan, saya Jasrudin. Saya mengajar di perguruan tinggi, dalam hal ini di Universitas Negeri Makassar. Background pendidikan saya S1 itu pendidikan, S2, S3 baru kemudian ke fisika murni. Saya ingin mengatakan gini, artinya saya paham tentang pendidikan. Betul. Karena saya background S1-nya itu pendidikan. Sangat paham, Bro. Sangat paham. Setelah istilah kuliah dan belajar jadi pengajar perguruan tinggi, ya baca buku dan seterusnya paham tentu. Saya punya prinsip bahwa sukses itu not by accident, tapi sukses itu ya should be by design. Jadi kesuksesan anak saya itu bukan karena kebetulan, tapi harus direncanakan. Nah, kewajiban orang tua lah merencanakan masa depan anaknya, karena agama juga mengajarkan begitu. Bahwa mereka keluar, dunia Tuhan itu bersih, nanti kemudian perjalanan hidupnya ditentukan oleh kedua orang tua. Jadi saya kira tepat sekali pengantarnya bahwa setiap orang tua pasti menginginkan anaknya itu sukses. Nah, salah satu indikator sukses itu kan ketika ya dia bisa memasuki pendidikan yang baik. Nah, oleh sebab itu jujur saja memang ya anak saya SD-nya saya masukkan di walaupun swasta, tapi swasta yang baik. Yang nggak apa-apa sekaligus saya katakan itu SD Pertiwi di Makassar. Setelah mereka pindah dari Bandung, dan anak saya TK di Bandung, lalu pulang sekolah saya masukkan di TK Pertiwi, di SD Pertiwi karena itu bagus. Dan memang betul bagus. Lalu SMP-nya saya masukkan di SMP 6 yang sangat fenomenal juga saat itu ya. Lalu kemudian SMA. Nah benar tadi SMA itu mau masuk kemana SMA-nya? Saat itu banyak SMA yang memang harus diakui bahwa favorit dengan tidak menafikan SMA-SMA yang lain. Ya, ada SMA 12, ada SMA 1, SMA 2, SMA 3. Lalu saya dapat informasi bahwa ada namanya BIS, Bosowa International School. Nah ini namanya aja udah keren menurut saya. Lalu saya cari tahu. Sebagai pendidik, sebagai orang yang tahu pendidikan, saya cari tahu. Saya dapat bukan informasi, lalu ketemu langsung dengan kepala sekolahnya dan pembina-pembina yang lain. Kesimpulan saya adalah sekolah itu manajemennya bagus. Dan harapan saya mempersiapkan anak saya. Bukan sok-sokan untuk mengatakan anak saya itu harus mulai bisa mengenal bahasa asing. Itu tidak bisa dinafikan. Karena kita hidup di era hari ini, kita tidak cukup hidup hanya dengan satu bahasa, tetapi harus bisa bergaul, dan untuk itu maka harus menguasai bahasa pergaulan dunia, tentunya dalam hal ini bahasa Inggris. Itu like or dislike, agree or disagree begitu. Bahasa Inggris masih mendominasi pergaulan dunia. Bosowa International School itu ya salah satu memfokuskan siswanya untuk bisa berbahasa Inggris. Nah, makanya saya putuskan ya udah nggak usah ke SMA negeri, nggak apa-apa di swasta.
even though I have to pay more. Iya, Ya, apa boleh buat? Ya, tapi kan prinsip saya waktu itu, daripada murah-murah bayar SMA, tapi kemudian di perguruan tinggi anak saya kesulitan, itu akan lebih mahal lagi. Ya. Karena cita-cita dari awal ya anak saya harus masuk perguruan tinggi yang bagus. Makanya kita pilihlah di hari-hari pertama, bulan pertama, tahun pertama, ya alhamdulillah kita sering diundang oleh manajemen BIS gitu. Sebetulnya itu yang kita harapkan memang, karena sekolah itu nggak bisa jalan sendiri. Iya, betul, Prof. Dia harus menyertakan masyarakat dan khususnya orang tua dalam pendidikan. Makanya kita sangat setuju ketika banyak diskusi dengan BIS, dan at the end pada akhirnya anak saya tamat di BIS, lalu bisa masuk perguruan tinggi yang bagus. Perguruan tinggi yang bagus itu artinya adalah perguruan tinggi yang punya reputasi dan keinginan anak saya. Itu dia. Makanya alhamdulillah anak saya lulus di Unhas, ambil akuntansi, dan akuntansi saya kira itu tidak mudah. Betul, Prof. Ya. Anak saya di SMA itu ambil jurusan IPA, tapi justru kemudian di perguruan tinggi ambil akuntansi, dan saya itu sangat-sangat relevan, dan kemampuan matematika, fisika, biologi yang bagus, cara berpikir eksakta itu cocok di akuntansi. Nah, makanya dia kuliah di akuntansi juga alhamdulillah tidak lama, tidak lewat waktu, bahkan mungkin lebih awal sedikit, dan dia dibimbing oleh seorang profesor yang menurut orang di sana jarang orang mau dibimbing sama profesor itu, karena profesornya sangat-sangat detail dalam membimbing, dan anak saya menikmati dibimbing oleh profesor yang hebat itu, dan kemudian dia bisa keluar. Nah, cuma memang setelah itu anak saya ingin lanjut S2 lagi di jurusan yang sama. Tapi akhirnya dia tidak milih untuk melanjutkan S2 di situ. Dia pingin tempat lain dan bahkan pingin ke luar negeri. Anak saya sekarang itu lagi mempermantap bahasa Inggrisnya untuk bisa, ya kalau bisa minimal ke Australia. Dan dia malah mau pindah jurusan kalau di Australia. Saya tahu mungkin harapan saya bulan-bulan September, Oktober nanti dia sudah di luar. Sebelum saya lupa, ada alumni Bosowa, itu maksud saya Unibos ya, dari Sorowako, sekampung dengan saya. Itu hebat di Australia. Dia kuliah di Queensland University di Gold Coast, dan dia hebat di sana. Dia menjadi pahlawan buat teman-temannya. Nah, yang ingin saya katakan di Bosowa International School bukan cuma bicara tentang akademik, tapi karakter. Ada karakter yang diajarkan sehingga ketika anak saya juga punya karakter. Anak saya ya berani mengatakan, oh saya tidak setuju. Nah, dan itu yang kita butuhkan. Generasi hari ini tidak bisa hanya bisa nerima walaupun itu orang tua, tapi anak kita harus dididik anak itu supaya bisa mengatakan tidak dengan cara yang baik kepada siapapun. Dan itulah generasi yang kita harapkan, yang tidak hanya generasi nerima, tapi dia mampu mengatakan tidak ketika tidak sesuai dengan pendapatnya dia, tetapi dengan cara-cara yang baik. Nah, namanya Feby, mungkin nanti bisa ditelusuri dia di Bosowa itu. Hebat sekali anak itu, kan dia menjadi pahlawan di sana. Pahlawannya gimana? Nanti kalau ada waktu kita ceritakan. Betul, Prof. Ya. Baik, Prof. Mungkin ini harapan terdalam dari setiap orang tua pastinya, Prof. Ingin menyekolahkan anaknya, tujuan akhirnya ya pasti agar bisa bersekolah di tempat yang baik. Tujuannya juga karena saya lihat Prof adalah seorang pendidik, pasti melihat jauh ke depan, memikirkan kalau ternyata memang betul itu, Prof. Bahasa asing penting sekali untuk di era zaman sekarang, bahkan dari kecil itu sudah diajarkan, dan apalagi kalau sekolahnya international school sudah pasti di dalamnya akan lebih sering dan lebih mudah untuk berbahasa asing, sehingga pada akhirnya Prof sendiri yang mencari tahu bahkan ya Prof untuk sekolah tersebutnya. Ya memang jadi orang tua nggak bisa tinggal diam.
Yang saya katakan tadi bahwa orang tua harus merencanakan pendidikan anaknya, dia nggak bisa tinggal diam, dia harus mencari, harus aktif, tidak bisa pasif. Gitu. Karena informasi itu menjadi sangat penting, tetapi di era hari ini informasi bisa salah, terutama di era medsos. Ketika anak saya mau masuk bis waktu itu tidak sekencang ini. WhatsApp tidak seperti sekarang ini. Betul. Ya. Tetapi saat itu saya sudah harus berhati-hati mendapatkan informasi. Jadi jangan hanya katanya. Ya, kita harus mendapatkan sendiri. Maka saya katakan tadi, saya telusuri dan ternyata iya bagus. Dan itu di sana seperti saya katakan bukan hanya akademik tapi karakter. Nah, sebetulnya memang konsep Boswa School yang menawarkan boarding itu adalah yang terbaik sebetulnya. Ya, untuk saya, jujur SD, SMP saya tidak mau lepaskan anak saya dari rumah. Tapi ketika di SMA, saya sudah mau lepaskan dia untuk boarding. Apalagi boardingnya dekat, Sabtu Ahad dia bisa di rumah. Dan anytime saya bisa visiting begitu ke sekolahnya. Dan itu artinya ya saya juga tidak melepaskan anak saya kemudian dididik oleh sekolah. Tapi saya tetap masih mengikutinya. Nah, oleh sebab itu informasi harus dicari, jangan tinggal diam, dan informasi itu harus akurat. Jangan sampai anak kita sekolah, iya karena temannya di sana, kata teman saya bagus, mah kata temannya. Iya. Dan sebetulnya keberhasilan juga kan kita tidak bisa mengatakan keberhasilan anak kita itu hanya ditentukan oleh sekolah, tidak seperti itu. Tapi sekolah adalah salah satu indikator dan variabel untuk membuat anak kita sukses. Masih banyak faktor lain. Bahkan dimensinya banyak. Istilah saya, dimensi sukses itu banyak. Tidak hanya satu, tidak hanya dua, tidak hanya tiga. Dalam ilmu saya, ilmu fisika, kalau hanya dimensi itu 1 sampai 2, bahkan 4, itu masih bisa diukur dengan baik. Tapi ketika lebih dari situ, banyak variabel. Maka pada akhirnya orang hanya akan mengatakan, benar nggak sekolah itu bagus? Ya, apa buktinya? Itu alumninya lihat. Nah gitu. Jadi saya ingin mengatakan bahwa alhamdulillah anak saya tamat dari Boswa International School, saya namanya sekarang Boswa School Makassar. Iya. Saya sebetulnya sih, kenapa harus berubah menjadi Boswa School ya? Kenapa nggak pertahankan Boswa International School? Artinya, ya memang kita international minded gitu. Untuk itu tidak merusak rasa nasionalisme kita, tidak. Justru nasionalisme sekarang dibangun, kita hidup di satu era di dunia, bahwa kita hidup di tengah-tengah bangsa lain, dan kita harus menjadi playmaker juga di dalam mengambil keputusan era hari ini. Oleh sebab itu ya memang kita harus mendunia, gitu. Jadi ya, intinya kesimpulannya banyak variabel anak-anak itu. Kenapa dia berhasil? Kita nggak bisa hanya mengatakan di sekolah saja, tetapi salah satunya maka apakah misi itu bagus? Apakah Boswa School itu bagus? Ya bagus. Buktinya alumninya. Jadi dalam dimensi banyak, fisika mengatakan jangan terlalu perhatikan bagaimana cara mengukur besarannya, tetapi perhatikan hasilnya. Nah gitu. Jadi tetapi sekali lagi orang tua jangan hanya terkecoh dengan katanya. Sebaiknya teliti sendiri, mendengarkan informasi lewat medsos, lewat media itu silahkan, tapi coba lihat sendiri, terutama manajemennya, karena sebetulnya fasilitas itu oke, manajemen itu oke, tapi pada akhirnya organisasi ditentukan oleh seorang manajer. Jadi sebetulnya not about the gun, tapi the man behind the gun. Ya, itu intinya. Jadi makanya manajer menjadi sangat-sangat menentukan sekolah itu. Tetapi fasilitas tentunya tidak kalah pentingnya. Nah, dulu saya menganggap bahwa BIS itu memang telah memberikan fasilitas yang bagus, laboratoriumnya cukup bagus, perpustakaannya oke, dosen-dosennya, guru-gurunya bagus, dididik dengan baik, dan ruang kelasnya juga nyaman. Jadi sebetulnya kalau dipikir-pikir waktu itu ya, bayar segitu murah. Untuk melihat fasilitas yang didapatkan ya sepadan ya Prof, bahkan murah. Iya. Kesimpulannya adalah murah.
karena dapat ini dapat itu, ini kan sebenarnya murah. Ya. Bagi orang tua pastinya Prof melihat kalau mendengar kata-katanya Prof, it's not about the gun, it's about the man behind the gun. Dan untuk shaping the man behind the gun kita butuh pendidikan yang tepat juga ya Prof. Dan sebagai orang tua pastinya mengeluarkan biaya itu tidak ada sandingannya kalau untuk anak sendiri ya Prof. Betul sekali. Jadi orang tua pada akhirnya tidak berhitung berapa dia bayar, tapi akhirnya mengatakan bagaimana masa depan anak saya, dan itu tanggung jawab orang tua. Dan tidak bertentangan dengan aturan, tidak bertentangan dengan agama ketika orang tua itu menginginkan anaknya sukses. Salah satu indikator suksesnya itu adalah ketika dia mampu mendapatkan pendidikan yang bagus, lalu kemudian nanti ketika itu kan akhirnya istilah saya itu gini, orang mengatakan gini loh, emang kalau dia pintar itu sukses? Iya, tapi kan belum tentu. Oh, saya bilang tidak. Orang sukses itu adalah ketika pendidikannya bagus, kemudian dia bekerja gajinya gede, karena uangnya gede, dia bisa nyumbang dan membantu orang lain. Kan agama mengajarkan begitu. Talabul ilmi faridatan ala kulli muslim. Jadi menuntut ilmu itu penting. Tapi pada akhirnya at the end dari penuntut ilmu itu ya kehidupannya bagus. Dengan kehidupan yang bagus dia bisa umroh, dia bisa haji, dan yang paling penting dia bisa bantu orang lain, bermanfaat untuk orang lain. Dan manusia yang terbaik itu kan khairun nas anfa'hum linnas. Yang terbaik itu adalah yang banyak manfaatnya untuk orang lain. Nah, ketika pendidikannya bagus, maka insya Allah dia akan bermanfaat untuk orang lain dan minimal untuk dirinya dan keluarganya. Ya. Betul Prof. Dan saya rasa Prof tidak ada orang tua yang menghitung-hitung berapa yang dikeluarkan untuk anaknya. Tidak ada orang tua yang no one and never, saya kira tidak satu pun dan tidak akan pernah. Betul. Orang tua mau bekerja seperti saya sendiri. Bapak saya di kampung mau bekerja banting tulang untuk supaya saya sekolah. Walaupun ketika saya berhasil, ya orang tua saya, bapak saya harusnya dipanggil Tuhan. Tapi dia tidak menyesal dengan pengorbanannya, karena justru dia sudah sangat bahagia ketika anaknya sudah sukses. Saya kira semua orang tua begitu, dalam tanda petik orang tua yang benar. Karena sekarang ini juga akhir-akhir ini kita sering mendengar ada juga orang tua yang ya mungkin, tapi ya mungkin karena faktor lain yang menyebabkan dia. Tapi pada akhirnya tidak ada orang tua yang tidak mencintai dan menginginkan anaknya. Mungkin ada orang tua yang pekerjaannya kurang bagus, tetapi dia tetap berharap anaknya tidak seperti itu. Itulah orang tua. Semua orang tua pasti menginginkan yang terbaik ya Pak untuk anak-anaknya. Dan memberikan yang terbaik bukan hanya di rumah, tapi bagaimana membentuk anaknya supaya pada akhirnya punya masa depan yang baik, bermanfaat untuk orang lain, dan salah satunya adalah pendidikannya ya Prof. Ya, pendidikan menjadi jalan yang paling baik untuk mengubah apakah itu imannya, mengubah status sosialnya. Makanya saya kira orang biasa selalu mengatakan gini, kamu harus sekolah supaya kamu tidak seperti bapakmu dan ibumu. Artinya mereka sadar bahwa kehidupan mereka itu ya tidak seperti orang-orang tua yang lain. Oleh sebab itu dia tidak menginginkan anaknya, dan satu cara yang paling cepat untuk memotong garis kemiskinan adalah pendidikan. Itu yang paling ampuh. Tidak ada yang lain. Karena dengan pendidikan itu maka dia bisa mengubah dirinya, keluarganya, bahkan negaranya. Ya, gitu. Baik, terima kasih banyak Prof sudah berbagi banyak bersama kami. Sepertinya semua jawaban dan kerisauan orang tua di luar sana yang bertanya-tanya apakah memang Bosowa School Makassar ini adalah tempat pendidikan yang tepat untuk anak saya melanjutkan jenjangnya ke depan. Saya rasa dengan jawaban yang diberikan oleh Prof Jas pada hari ini di podcast itu sudah bisa menjawab semua kerisauan dan kekhawatiran orang tua di luar sana. Amin. Melihat track record juga dari Bosowa School Makassar, saya yakin tidak ada lagi orang tua di luar sana yang akan ragu untuk menyekolahkan anaknya melanjutkan pendidikan, baik itu karena sekarang sudah ada SMP-nya juga, junior high school-nya, ada juga senior high school-nya. Jadi silahkan, kita sudah hampir memasuki tahun ajaran baru. Anak-anak sekarang sudah sementara libur dan sudah bersiap-siap untuk melakukan pendaftaran. Dan jangan lupa, dia punya junior high school, betul, dan senior high school, dan ada higher education, ada perguruan tingginya. Betul, Prof. Artinya ketika SMP-nya bagus, SMA-nya bagus,
ada perguruan tinggi juga yang bagus yang menunggu dia. University-nya ya, Prof, college-nya. Betul itu, Prof. Terima kasih banyak, Prof, sudah berbagi banyak, sudah waktu yang sangat menarik untuk kita dan juga berharga. Saya yakin orang tua di luar sana juga semakin yakin. Dan mungkin bila ada saran, ingin melihat siapa lagi yang akan tampil di podcast kita, siapa lagi yang akan kita kulik informasinya, boleh dituliskan di kolom komentar. Dan kami mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Thank you. Terima kasih banyak, Prof.